Pengamat politik Ujang Komarudin turut merespon terkait kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab yang kasusnya diambil alih oleh Bareskrim Polri. Menurut Ujang Komarudin, langkah tersebut tidak efektif karena polisi dinilai tidak bisa objektif. Kalau mau adil, biar rakyat juga tidak menilai salah terhadap pemerintah dan kepolisian, bentuk tim independen yang mewakili semua unsur, mulai dari kepolisiannya, rakyat, DPR, dan Komnas HAM, bebernya. Sementara itu, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab meminta kasus tewasnya 6 laskar FPI yang ditembak polisi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek dibongkar secara terang benderang. Habib Rizik juga berharap bisa mengungkap pihak atau aktor intelektual di balik rencana penembakan para laskar FPI. Selain itu, Habib Rizik meminta kasus tewasnya 6 laskar FPI dikabarkan hingga ke seluruh dunia, sebab kejadian tewasnya 6 laskar ialah kejahatan kemanusiaan. Terkini, Komnas HAM mengecek langsung kondisi fisik mobil yang ditumpangi polisi dan para laskar dalam insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek Karawang. Menurut Munarman, Habib Rizik mempercayakan Komnas HAM bisa independen dalam menguak kasus tewasnya 6 laskar FPI. Intinya, beliau berharap agar Komnas HAM dapat membongkar kejahatan kemanusiaan terhadap 6 laskar tersebut, kata Munarman. Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengulas perjalanan FPI dari awal berdiri pada 1998 hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Munarman kepada politisi Partai Gerindra Fadlizon melalui video yang diunggah di akun YouTube Jumat 18 Desember. Dalam video tersebut, Munarman membandingkan FPI yang dulu dan sekarang. Tidak hanya itu, Munarman mengklaim pemerintahan Jokowi dinilai memusuhi FPI. Sebetulnya memuncak sejak 2014, sejak periode pemerintahan sekarang Pak Jokowi, jelas Munarman. Munarman juga menjelaskan, sebelum 2014 secara pemerintahan tidak ada yang memusuhi FPI, namun ada beberapa kelompok yang memainkan isu tersebut. Munarman juga menceritakan FPI pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak begitu dimusuhi, sebab SBY tidak terlalu ambil pusing dengan segala macam tudingan terhadap FPI. Kenapa saya tahu? Soalnya kan saya pernah mengalami. Waktu lebih kurang tahun 2010, berarti Pak SBY, ada juga orang-orang Islamofobia yang berusaha memperkarakan Habib Rizik lewat ITE juga. Tetapi dia bukan dari by design dan non-struktural, jelasnya. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Jokowi, kebencian terhadap Habib Rizik sudah didesain. Pengamat politik Ujang Komarudin membeberkan alasan pemerintahan Jokowi memusuhi Front Pembela Islam (FPI). Menurut Ujang Komarudin, pemerintahan Jokowi kurang melakukan pendekatan yang tepat. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Walaupun Habib Rizik Syihab di zaman SBY pernah melalui proses hukum dan dipenjara, tetapi tidak melakukan pergolakan massa yang besar, bebernya. Selain itu, Ujang mengatakan penyebab lainnya adalah imbas dari pertarungan Pilpres 2019. Dalam pertarungan Pilpres 2019 tersebut, ada dua kubu yang beradu dan Habib Rizik mendukung Prabowo Subianto. Saat itu, Habib Rizik sudah kelihatan besar. Pada saat yang sama juga, Habib Rizik merasa dizalimi dan dicari kesalahannya sehingga terusir keluar negeri. Nah, ini yang membuat Habib Rizik besar, paparnya.